Shalom. Kita pada hari ini memperingati kenaikan Yesus ke surga. Dan itu adalah hal yang dilakukan oleh gereja dari tahun ke tahun. Mengingat bagaimana Yesus yang bangkit dari antara orang mati untuk membuktikan bahwa semua tugas yang dibebankan Bapa kepadanya untuk penebusan kita itu sudah selesai. Dia sudah membayar harga tebusan kita. Dosa tidak lagi berkuasa atas kita, maut tidak lagi berkuasa atas kita, kutuk tidak lagi mengikat kita. Kita bebas, kita merdeka dari semua karena karya Kristus yang sudah selesai. Tetapi bukan sampai di situ saja. Jauh sebelumnya dia berkata bahwa dia juga akan pergi. Dan saudara-saudara, kita menemukan hal itu sebelum dia mati dan sebelum dia bangkit. Dia tahu bahwa dia akan mati dan pasti dia bangkit kembali, karena tujuan dia datang adalah mati, dan juga itu adalah untuk membayar tebusan kita supaya kita didamaikan dengan Tuhan, kita ditebus dari kuasa dosa, dari maut dan dari kutuk, dan saudara-saudara kita dimerdekakan. Dan jauh sebelum itu semua terjadi pun, dia sudah berkata bahwa dia akan pergi kembali kepada Bapa setelah dia bangkit. Dan kepergiannya itu tentulah dengan tujuan-tujuan yang mulia. Betapa dia adalah Allah. Itu sebabnya di hari ini kita memperingatinya. Dan di dalam Yohanes pasal yang ke-14, dia menyatakan secara gamblang akan hal itu sebelum terjadi semua. Nah, dia berkata demikian, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau dia tahu bahwa dia akan mati, dia akan bangkit, dia akan naik ke surga, dan dia pergi ke sana, saudara-saudara, dengan tujuan yang sudah juga dia sampaikan di sini. Ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bagaimana dia tahu di rumah Bapaknya banyak tempat tinggal? Karena dia berasal dari sana. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Jadi saudara-saudara, dia datang ke dalam dunia lahir, dan dia untuk menggenapi tujuannya yang selama 4.000 tahun sebelumnya dinubuatkan oleh para nabi, adalah untuk datang sebagai Mesias yang diutus untuk menjadi penebus atas dosa, atas hidup kita dari dosa, membayar semua hutang-hutang dosa kita. Dan itu sudah dia kerjakan di atas kayu salib. Dia berkata sebelum dia menyerahkan nyawanya, dia berkata sudah selesai, pembayaran sudah dilakukan, sudah lunas. Maka kita bukan lagi budak dosa, kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita sekarang setelah ditebusnya, kita diperdamaikan dengan Allah, dan kita menjadi anak-anak yang kekasih. Kita diberi kuasa dan tidak lagi dikuasai atau diperhamba oleh dosa, tidak lagi dikuasai oleh maut, dan tidak lagi berada di bawah kutuk. Kita merdeka dari semua itu, saudara-saudara, sekali lagi. Dan itu yang dia katakan sudah selesai. Baru dia serahkan nyawanya. Bukti bahwa sudah dia selesaikan adalah dia bangkit. Dan sesuai dengan yang dia katakan setelah dia bangkit, dia akan pergi menyediakan tempat. Dan dia berkata demikian, janganlah gelisah hatimu. Tentunya saudara-saudara, murid-murid yang selama 3,5 tahun bersama dengan dia, tiada hari bahkan hampir setiap waktu berjalan, tidur, makan, minum, semua bersama dengan Yesus. Mereka mengalami kehadirannya secara nyata di depan mata.
Mereka melihat semua perbuatan-perbuatan yang Yesus lakukan. Dan mereka, saudara-saudara, adalah saksi-saksi mata tentang semua yang Yesus katakan dan perbuat selama 3,5 tahun pelayanannya sejak dia memilih murid-muridnya. Itu sebabnya dia berkata, janganlah gelisah hatimu. Karena tentunya ketika dia berbicara tentang kepergiannya, ada kegelisahan, ada rasa sesuatu yang tentunya kurang nyaman di dalam diri mereka. Karena mereka berpikir kalau dia pergi, bagaimana dengan kita? Kita tidak akan melihat, kita tidak akan mengalami seperti yang dia lakukan. Tetapi kepergiannya itu, saudara, adalah hal yang penting. Dia berkata, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di zaman ini, saudara, begitu banyak orang yang berada di bawah tekanan. Jiwa manusia, saudara-saudara, kebanyakan berada di bawah persoalan-persoalan hidup dan tertekan. Dan kadangkala manusia, saudara-saudara, berusaha mencari bagaimana untuk mereka bisa keluar dari berbagai tekanan. Banyak orang stres, sehingga melakukan hal-hal, tindakan-tindakan yang bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Yang tidak lagi berpikir waras, membunuh, memperkosa, melakukan pencurian, penjamretan, dan berbagai kriminal yang lain lahir dari segala kegelisahan di dalam diri manusia. Dan juga mungkin hal-hal yang lain yang tidak nampak, tersembunyi. Tetapi saudara-saudara, itu adalah kelakuan-kelakuan yang tersembunyi tetapi di dalam dosa. Semua itu bentuk-bentuk kegelisahan. Tetapi di sini Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Dengan semua yang ada satu jalan, saudara, untuk kita lepas dari kegelisahan. Yesus berkata, percaya kepada Allah. Mempercayai Allah dalam segala hal. Mempercayai Allah di dalam menata perasaan, emosi, dan menata, saudara-saudara, keberadaan dari diri kita ini. Itu hanya bisa dilakukan dengan baik dan terjadi damai, tenang, sukacita ketika kita memiliki percaya kepada Allah. Dan Yesus berkata, percaya jugalah kepadaku. Wah, mengapa Yesus harus dipercayai? Ketika dia berbicara percaya kepada Allah dan juga kepadaku, dia sama seperti dia berkata kepada orang banyak, kalau kamu melihat aku, kamu telah melihat Allah, melihat Bapa. Maka di sini, saudara-saudara, Yesus sedang berkata bahwa apa yang saya katakan ini kepada kamu, percayalah bahwa ini adalah perkataanku, perkataan Allah yang juga adalah perkataanku, yang artinya dia sedang memposisikan dirinya juga, bukan hanya sebagai manusia, tetapi dialah Allah yang telah mengambil rupa manusia untuk menolong, menyelamatkan, dan memberikan saudara-saudara kehidupan yang baru bagi manusia. Di sini dia berkata, di rumah Bapakku banyak tempat. Ketika dia berbicara ini, dia sedang meyakinkan bahwa aku ini dari sana. Jadi aku harus kembali ke sana. Tetapi kepergianku ke sana bukan sekedar untuk bahwa saya sudah selesai. Belum. Dia pergi ke sana untuk membuat kita pasti merasakan jaminan itu. Bahwa dia Allah, dia hidup, dan apa yang dia janjikan adalah sesuatu yang ya dan pasti. Kalau selama 4.000 tahun menantikan kedatangannya, saudara-saudara, dia genapi. Maka ketika dia pergi dan dia berkata dia menyediakan tempat dan dia akan datang kembali, dia layak untuk dipercayai. Dia adalah Allah. Dia, saudara-saudara, menyiapkan segala sesuatu dengan baik untuk kedatangannya yang pertama, dan dia juga menyiapkan segala sesuatunya dengan baik untuk kedatangannya yang kedua, untuk kedatangannya kembali, saudara-saudara, untuk membawa orang-orangnya hidup bersama-sama dengan dia. Ya, itu orang-orang yang tentunya di sini dia katakan percaya. Jadi kita tidak perlu gelisah menghadapi apapun di bumi ini.
Kenapa, saudara? Karena kita punya jaminan keselamatan yang pasti. Dipertegas oleh Yesus dalam ayat yang ke-6. Dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dia, saudara-saudara, memastikan bahwa kalau saya pergi ke sana, itu karena saya berasal dari sana. Jadi saya tahu bagaimana ke sana. Saya tahu di sana. Dan sayalah yang menyediakan segala sesuatu di sana. Dan saya akan kembali untuk membawa orang-orang yang percaya kepadanya untuk bersama-sama dengan dia. Bersama-sama dengan dia untuk selamanya. Dan saudara-saudara, dia berkata, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Itu adalah, saudara-saudara, kuasa dari penebusannya. Jadi kita tidak perlu khawatir dan takut dengan akhir zaman, dengan saudara-saudara segala cerita yang aneh-aneh, yang justru banyak orang Kristen menjadi takut dengan akhir zaman. Akhir zaman adalah sukacita terbesar buat kita. Karena di sana saudara, Yesus sedang memproklamasikan, menyatakan kuasa kemenangannya atas maut. Dan bahwa dia berkuasa menjaga orang-orangnya yang percaya. Dia berjanji akan membawa orang-orang percayanya bersama-sama di mana dia berada. Maka tentunya ada jaminan bahwa dia juga memelihara. Itu sebabnya, saudara, dia pergi supaya dia memberikan kepada semua orang yang percaya, yang bukan hanya berada di Israel pada masa itu, tapi di seluruh dunia, di segala zaman. Semua yang percaya itu dapat terlindungi. Dengan kepergiannya, dia mengutus Roh Kudusnya. Roh Kudusnya inilah, saudara, yang menjadi jaminan bagian bagi kita sampai memperoleh seluruhnya secara penuh di dalam kerajaan surga itu sendiri. Puji Tuhan. Apapun kita hadapi hari ini, tidak usah takut, tidak usah gelisah. Dia Allah yang bertanggung jawab untuk memenuhi semua janjinya. Bahwa dia sanggup menjaga kita, dia sanggup dia menyertai kita, dia menolong kita, dia menghiburkan kita, dia menguatkan kita, dia melepaskan kita dari segala yang hendak mengungkung kehidupan kita. Kalau dalam persoalan dia hadir, karena dia pernah merasakan semua dan mengalami semua derita yang kita alami. Bahkan dia telah mengalahkan kuasa dari derita itu untuk kita sanggup keluar dari sana. Dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya dia berkata, jangan gelisah hatimu. Dia Allah selain bertanggung jawab, dia setia. Dia setia dalam setiap janjinya. Dia tidak mungkin berbohong, dia tidak mungkin tidak setia, dia tidak mungkin, saudara, berdusta, karena dia Allah. Puji Tuhan. Apapun yang kau alami hari ini, apapun yang kau sedang hadapi hari ini, percayalah kepadanya. Dia bersama dengan engkau. Sandarkan hidupmu di dalam dia. Dalam segala situasimu, datang padanya. Dia adalah jaminan yang pasti untuk kita memperoleh bagian kita selama di bumi ini. Dan itu adalah membawa kita selama-lamanya bersama-sama dengan dia. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersyukur. Tuhan, terima kasih. Biarlah dalam semua apa yang dihadapi anak-anak-Mu, kami memperingati kenaikan Yesus hari ini adalah supaya kami, Tuhan, boleh semakin yakin bahwa dia yang datang, dia tahu jalan kembali ke tempatnya, dan dia pergi untuk menyediakan tempat, dan dia memberikan kekuatannya di dalam Roh Kudus Allah, pribadi Allah yang ketiga itu, untuk menguatkan, menjaga, memelihara keselamatan yang diberikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan waktunya kami akan bersama-sama terus dalam kekekalan bersama dengan dia. Terima kasih. Anugerah-Mu yang besar ini menguatkan umat-Mu apapun dihadapi. Tetap percaya, tidak perlu gelisah, karena pengharapan di dalam Kristus adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Di dalam nama Yesus, berkat-Mu atas umat-Mu. Puji Tuhan, saudara. Biarlah anugerah Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Tetap berjalan dalam kuasa kebangkitannya, dan dia naik duduk di sebelah kanan Allah, memberi kuasa atas umatnya. Sebagaimana dia di sana, demikian kita di sini. Dia di sana sehat-sehat saja, dia di sana makmur, dia di sana sukacita, dia di sana berbahagia. Demikian kita di sini. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel Azari Arapa menyampaikan salam sejahtera senantiasa.